Baiklah, kami dari kelompok 9. Pada saat ini kami akan menjelaskan tentang Iris Dataset menggunakan algoritma KNN dengan Python. Sebelum kita masuk ke Iris Dataset, saya akan menjelaskan apa itu algoritma KNN. KNN sendiri adalah K-NER Snake Board. KNN adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasi sebelumnya, termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query intents yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasi objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. Kelebihan dan kekurangan KNN sendiri, yang pertama itu kelebihannya sangat non-linear dan mudah dipahami dan diimplementasikan. Kekurangannya sendiri ada 6. Yang pertama itu perlu menunjukkan parameter K atau jumlah tetangga terdekat. Yang kedua, tidak menangani nilai hilang atau missing value secara implisit. Yang ketiga, sensitif terhadap data pencilan atau outlier. Yang keempat, rentan terhadap variabel yang non-informatif. Yang kelima, rentan terhadap dimensionalitas yang tinggi. Yang keenam, biaya komputasi cukup tinggi karena diperlukan perhitungan jarak dari setiap sampel uji pada keseluruhan sampel latih. Baiklah, kita langsung saja masuk ke data set iris-nya. Yang pertama ini kita akan mengimpor library. Kita bisa lihat pada query yang pertama itu import numpy as np adalah pernyataan yang mengimpor pustaka numpy sebagai np. Numpy adalah pustaka yang sangat berguna untuk operasi numerik dalam Python. Dalam kode ini, numpy akan digunakan untuk manipulasi data numerik. Selanjutnya, import panda as pd. Di sini pernyataan yang mengimpor pustaka panda sebagai pd adalah pustaka yang digunakan untuk analisis dan manipulasi data tabular. Dalam kode ini, pandas akan digunakan untuk mengatur data. Yang ketiga, from scikit learn model selection import train test split. Query ini bertujuan untuk mengimpor dataset dari pustaka scikit-learn, dataset iris yang merupakan dataset klasik dari machine learning akan digunakan dalam kode ini untuk demonstrasi klasifikasi. Selanjutnya, from scikit-learn model selection import train test split. Ini akan berfungsi untuk membagi dataset menjadi data pelatih dan data uji yang penting dalam evaluasi model. Selanjutnya, from scikit-learn preprocessing import standards scikit-learn. Ini mengimport standar scalar dari scikit-learn. Standar scalar adalah objek yang digunakan untuk normalisasi fitur dalam dataset. Normalisasi adalah langkah penting dalam KNN untuk memastikan bahwa semua fitur memiliki skala yang seragam. Selanjutnya, from scalar neighbor import kneighbor classifier. Ini mengimport kelas kneighbor classifier dalam scikit-learn. Kelas ini digunakan untuk membuat model KNN yang akan digunakan dalam klasifikasi. Selanjutnya, from scikit-learn metric import accuracy score. Classification report. Confusion matrix. Ini mengimpor matriks evaluasi seperti akurasi, laporan klasifikasi, dan matriks kebingungan. Metrik-metrik ini akan digunakan untuk mengukur performa model klasifikasi. Yang terakhir itu ada import matplotlib pplot as plt. Ini akan mengimpor pustaka matplotlib dengan alias plt. Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik dan plot. Dalam kode ini, matplotlib akan digunakan untuk membuat grafik akurasi model KNN untuk berbagai nilai K. Jadi, tujuan query ini adalah untuk import library dan objek yang diperlukan untuk menjalankan kode yang mengklasifikasikan dataset iris menggunakan algoritma KNN. Setiap pustaka atau objek yang diimport memiliki tujuannya masing-masing dalam menjalankan analisis dan pemodelan data. Selanjutnya, kita masuk ke query yang kedua. Di sini kita akan koneksi Google Colab dengan Google Drive. Ini digunakan untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Tujuannya untuk memberikan akses ke berkas dan direktori yang ada di Google Drive. Di Google Drive kita kepada lingkungan kerja di Google Colab. Dengan melakukan ini, kita dapat dengan mudah mengimpor dan mengakses berkas dari Google Drive tanpa perlu
mengunggah ulang berkas setiap kali membuka notebook di Google Colab. Setelah kita koneksi Google Colab dengan Google Drive, kita masuk untuk mengimport file dataset Iris dari Google Drive. Yang pertama yang ini, di mana file path sama dengan content drive, my drive, dataset Iris adalah variabel yang menyimpan path lokasi dari berkas CSV dataset Iris yang akan diimport. Lokasi ini merujuk ke direktori di Google Drive Anda yang telah di-mount menggunakan pernyataan sebelumnya. Yang sebelumnya yaitu yang ini. Selanjutnya kita masuk ke query yang kedua. Di sini df-pdread csf, content drive, my drive, dataset Iris csf. Ini adalah untuk metode pandas yang digunakan untuk membaca berkas CSF sendiri. Kita memberi path berkas CSF sebagai argumen kepada metode ini. Hasilnya adalah dataset Iris yang dibaca dari berkas CSF dan dimuat ke dalam sebuah data frame yang disebut DF. Tujuan dari query ini untuk membuat dataset Iris dari berkas CSF yang disimpan di Google Drive Anda ke dalam struktur data pandas atau data frame, sehingga Anda dapat dengan mudah menjalankan analisis dan pemodelan data pada dataset tersebut di Google Colab. Ini adalah isi dari dataset Iris yang telah kita import dari Google Drive yang telah saya download sebelumnya. Baiklah, kita masuk ke query yang selanjutnya, yaitu yang ini. Query ini akan memberikan wawasan tentang dataset Iris yang telah dimuat termasuk struktur data dan deskripsi dataset, sehingga Anda dapat lebih memahami data yang akan digunakan dalam proyek klasifikasi berikutnya. Informasi ini berguna untuk eksplorasi awal dan pemahaman dataset sebelum kita melakukan analisis lebih lanjut dan pelatihan model. Saya akan menjelaskan masing-masing tujuan dari query yang ada di sini. Yang pertama itu from sklearn dataset import load iris, pernyataan yang mengimport fungsi load iris dari pustaka scikit-learn. Fungsi ini digunakan untuk memuat dataset iris ke dalam variabel iris dataset. Selanjutnya, iris dataset sama dengan load iris. Pada langkah ini, fungsi load iris dipanggil untuk memuat dataset iris ke dalam variabel iris dataset. Dataset ini berisi berbagai informasi tentang bunga iris termasuk fitur-fiturnya, atau panjang dan lebar sepal dan petal, serta label kelas atau spesies flower. Selanjutnya, print key of iris dataset, format iris dataset.key. Ini untuk mencetak kunci-kunci yang ada dalam dataset iris. Dataset iris memiliki berbagai atribut atau kunci yang berisi informasi berbeda, seperti fitur label, deskripsi, DLL. Dengan mencetak kunci-kunci ini, Anda dapat melihat informasi apa yang tersedia dalam dataset. Yang terakhir, print iris dataset, DSCR 193. Kode ini mencetak deskripsi atau description dari dataset iris. Deskripsi ini berisi informasi tentang dataset, seperti nama-nama fitur, kelas, dan deskripsi singkat dari dataset. Namun, karena deskripsi tertentu cukup panjang, kode ini hanya mencetak sebagian awal, hanya 193 karakter, dan menggunakan tanda kutip untuk menunjukkan bahwa ada lebih banyak informasi yang tersedia dalam deskripsi tersebut. Setelah kita menjalankan query ini, bisa kita lihat bentar, kita tunggu connect terlebih dahulu. Query-nya sudah berjalan. Selanjutnya kita masuk ke kode selanjutnya, di mana ada from sklearn dataset import load iris. Query ini untuk menampilkan data fitur atau atribut dari dataset iris dan label target yang sesuai dengan data tersebut. Dataset iris adalah dataset klasik dalam machine learning yang digunakan untuk demonstrasi klasifikasi. Dengan kode ini, Anda dapat melihat nilai-nilai fitur yang digunakan untuk mengklasifikasikan bunga iris ke dalam 3 kelas yang berbeda, yaitu setosa, versicolor, dan virginica. Bisa kita lihat setelah kita run kode ini telah berhasil dan akan muncul seperti ini. Dataset ini bisa disimpulkan, dataset ini memiliki 50 sampel baris dengan masing-masing sampel memiliki 4 fitur yang berbeda.
Dataset ini telah dibagi dengan baik menjadi fitur-fitur numerik seperti sepal length, sepal width, petal length, dan petal width dengan label kelas yang sesuai. Output ini memberikan gambar awal tentang dataset yang digunakan untuk pelatihan dan pengujian model klasifikasi, seperti model Kanner-Snake-Boards atau KNN yang telah dijelaskan sebelumnya dalam percobaan. Tujuan dari kode ini sendiri untuk memungkinkan kita melihat data fitur dan label dari target dataset Iris, sehingga kita dapat memahami struktur dataset ini. Data fitur ini akan digunakan untuk melatih model KNN untuk klasifikasi, sementara label target akan digunakan untuk melatih dan menguji model tersebut. Kita masuk ke query yang selanjutnya. Di sini from Escalon model selection import train test split. Kita run dulu. Bisa dilihat sudah ada tanda centang, berarti ini telah berhasil dan tidak ada error. Nah, tujuan dari query ini untuk mengimpor fungsi train test split dari pustaka scikit-learn atau sklearn. Fungsi ini memiliki tujuan untuk membagi dataset menjadi dua subset yang berbeda. Yang pertama ada data pelatihan atau training data dan data uji atau testing data. Hal ini sangat penting dalam evaluasi kinerja model karena kita perlu memiliki data yang terpisah untuk melatih model dan untuk menguji sejauh mana model tersebut dapat menggeneralisasi data pada yang belum pernah dilihat. Setelah kita melakukan kode ini, kita lanjut ke kode selanjutnya, yaitu X sama dengan iris.data dan Y sama dengan iris.target. Kita coba run. Nah, di sini sudah berhasil. Query ini untuk menetapkan data fitur atau atribut dan label target dari dataset iris ke dalam variabel X dan Y. Ini adalah langkah awal yang diperlukan untuk mempersiapkan data sebelum melakukan pemisahan data menjadi data pelatihan dan data uji menggunakan train test split, serta sebelum melatih dan menguji model klasifikasinya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke query yang berikutnya, yaitu xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split, xytest size sama dengan 0,2, random state sama dengan 42. Kita coba run query ini. Di sini sudah berhasil. Tujuan dari query ini untuk memisahkan dataset iris menjadi 4 subset data yang berbeda, seperti data pelatihan fitur atau xtrain, data uji fitur atau xtest, data pelatihan label target atau ytrain, dan data uji label target atau ytest. Menggunakan fungsi train test split, hal ini penting untuk persiapan data sebelum melatih dan menguji model klasifikasi. Saya akan menjelaskan masing-masing dari query ini. Yang pertama itu xtrain. Subset ini berisi data fitur yang akan digunakan untuk melatih model klasifikasi. Proporsi data fitur yang digunakan untuk pelatihan ditentukan oleh test size, yang dalam kasus ini adalah 0,2 atau 20% dari data digunakan sebagai data uji dan sisanya sebagai data pelatihan. Selanjutnya, xtest. Subset ini berisi data fitur yang digunakan untuk menguji model klasifikasi. Ini adalah 20% dari data yang tidak digunakan dalam pelatihan. Selanjutnya, ytrain. Ytrain ini adalah subset berisi label target yang sesuai dengan data pelatihan fitur xtrain. Selanjutnya, ytest. Ytest ini adalah subset berisi label target yang sesuai dengan data uji fitur xtest. Selanjutnya, test size sama dengan 0,2. Di sini, parameter test size menentukan rasio data uji terhadap data pelatihan. Dalam hal ini, data uji akan mencakup 20% dari dataset, sementara sisanya itu adalah 80%. Akan menjadi data pelatihan. Yang terakhir, random state sama dengan 42. Parameter ini menentukan seed untuk mengacak data sebelum membaginya. Ini memastikan bahwa pembagian data menjadi data pelatihan dan data uji akan konsisten setiap kali Anda menjalankan kode. Pengaturan ini berguna untuk hasil yang dapat direproduksi. Baiklah, untuk query yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah kita run kode tersebut dan kode tersebut telah berjalan, query ini bertujuan untuk melakukan normalisasi data fitur dalam dataset iris menggunakan objek standar scalar dari scikit-learn.
Normalisasi data fitur adalah langkah penting dalam algoritma K-nearest neighbors KNN untuk memastikan bahwa semua fitur memiliki skala yang seragam, sehingga tidak ada fitur yang mendominasi yang lain dalam pengaruhnya terhadap perhitungan jarak dalam algoritma KNN. Pada query tersebut, karena sebelumnya telah dijalankan, makanya tertulis error. Query ini bertujuan untuk melatih model K-nearest atau KNN untuk klasifikasi data iris dengan menggunakan nilai K yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, K diatur sebagai 9, yang berarti model KNN akan menggunakan 9 tetangga terdekat untuk mengambil keputusan klasifikasi. Query tersebut akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, K sama dengan 9. Ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai K yang akan digunakan dalam model KNN. Nilai K ini adalah jumlah tetangga terdekat yang akan dipertimbangkan oleh model untuk melakukan klasifikasi. Dalam hal ini, nilai K diatur sebagai 9. Selanjutnya, KNN. Pada langkah ini, kita membuat objek model KNN dengan menggunakan K-neighbor classifier dari scikit-learn. Kita juga memberikan nilai K yang telah ditentukan sebagai argumen kepada model, sehingga model akan menggunakan 9 tetangga terdekat dalam proses klasifikasi. Selanjutnya yang terakhir, KNN fit extrain ytrain. Ini adalah perintah yang digunakan untuk melatih model KNN dengan menggunakan data pelatihan fitur extrain dalam label tugas ytrain. Selama pelatihan, model akan belajar bagaimana cara mengklasifikasikan sampel berdasarkan jaraknya ke tetangga terdekat. Hasil dari pelatihan ini adalah model KNN yang siap digunakan untuk melakukan prediksi. Selanjutnya, query ypred sama dengan KNN predict x test. Kode tersebut bertujuan untuk menggunakan model KNN yang telah dilatih untuk membuat prediksi kelas pada data uji. Hasil prediksi ini akan digunakan untuk mengukur kinerja model, misalnya dengan menghitung akurasi atau matriks kebingungan dan membandingkannya dengan tabel target yang sebenarnya pada data uji y-test. Baiklah, saya akan menjelaskan kode yang selanjutnya. Yang pertama, akurasi skor y-test ypred. Ini adalah pernyataan yang digunakan untuk menghitung akurasi model. Akurasi adalah salah satu metrik evaluasi yang mengukur sejauh mana model mampu memprediksi label target dengan benar. Dalam konteks ini, akurasi akan menghitung berapa banyak prediksi yang dari keseluruhan data uji. Hasilnya akan disimpan dalam variabel akurasi. Yang kedua, confusion matriks y-test ypred. Ini adalah pernyataan yang digunakan untuk menghitung matriks kebingungan. Matriks kebingungan adalah tabel yang menggambarkan seberapa baik model memprediksi kelas aktual. Ini menjanjikan informasi tentang jumlah data yang diklasifikasikan dengan benar, serta yang diklasifikasikan dengan salah dalam bentuk tabel. Hasil matriks kebingungan akan disimpan dalam variabel confusion. Yang ketiga, classification report y-test ypred. Ini adalah pernyataan yang digunakan untuk menghasilkan laporan klasifikasi. Laporan klasifikasi memberikan informasi yang lebih rinci tentang kinerja model, termasuk presisi, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Laporan ini dapat membantu Anda memahami sejauh mana model dapat memprediksi setiap kelas dengan benar. Hasil laporan klarifikasi akan disimpan dalam variabel classification rep. Tujuan dari query ini adalah untuk mengevaluasi performa model KNN dengan berbagai metrik evaluasi, seperti akurasi matriks kebingungan,
dan laporan klarifikasi. Ini membantu kita memahami sejauh mana model mampu mengklasifikasikan data dengan benar, mengidentifikasikan seberapa baik atau buruk model tersebut dalam melakukan prediksi dan apakah ada perluasan untuk meningkatkan kinerja model. Dan yang selanjutnya adalah print akurasi model. Akurasi. Query ini bertujuan untuk mencetak nilai akurasi model KNN pada data uji layar. Akurasi adalah salah satu metrik evaluasi yang mengukur sejauh mana model dapat memprediksi label target dengan benar. Dan selanjutnya, print and matrix confusional and confusion. Ini untuk mencetak matriks kebingungan pada layar. Matriks kebingungan adalah tabel yang menggambarkan seberapa baik model KNN memprediksi kelas aktual. Ini adalah matriks evaluasi yang memberikan informasi tentang berapa banyak data yang diklasifikasikan dengan benar dan berapa banyak yang diklasifikasikan dengan salah dalam bentuk tabel. Selanjutnya, print laporan klarifikasi. Tujuan dari kode tersebut bertujuan untuk mencetak laporan klarifikasi. Pada layar laporan klarifikasi adalah hasil dari fungsi classification report yang memberikan informasi rinci tentang kinerja model klarifikasi pada data uji. Laporan ini mencakup metrik-metrik seperti persisi, result, F1 scores, dan support untuk setiap kelas, serta menarik agregan untuk semua kelas. Bisa kita lihat pada hasil laporan di bawah ini. Laporan klarifikasi menunjukkan bahwa model KNN mencapai kinerja yang sangat baik dengan persisi, recall, dan F1 scores sempurna untuk semua kelas. Ini menunjukkan bahwa model dapat mengklarifikasikan semua 3 kelas dengan benar. Akurasi model juga sempurna, yang berarti model tidak membuat kesalahan dalam melakukan klarifikasi pada data uji. Secara keseluruhan, model KNN sangat baik dalam melakukan klarifikasi dataset iris dengan nilai-nilai evaluasi sangat tinggi. Namun perlu diingat bahwa performa model sebaik ini bisa jadi menandakan overfitting, terutama jika dataset kecil. Model ini mungkin perlu diuji lanjut pada data uji yang lebih besar atau dengan teknik validasi silang untuk memastikan performa di bagian dataset. Selanjutnya kita lihat pada kode di atas. Tujuan dari kode ini adalah untuk mengevaluasi dan mengevaluasi dan memvisualisasikan kinerja model K, NERETS, NECHORS, KKN dengan berbagai nilai K, jumlah tetangga terdekat, dan melihat bagaimana akurasi model berubah seiring perubahan ini berguna untuk menentukan nilai K terbaik yang memberikan performa optimal pada data. Baiklah, karena tadi ada kesalahan dalam penjelasan, saya akan menjelaskan kembali tentang grafik akurasi model KNN untuk berbagai nilai K. Jadi, setelah kita menguji semua nilai K, Anda menggunakan Matplotlib untuk memplot hasil akurasi model untuk setiap nilai K. Grafik tersebut akan membantu Anda memahami bagaimana akurasi model bervariasi dengan nilai K. Berdasarkan pada gambar, akurasi model KNN untuk klasifikasi dataset iris dengan Python meningkat seiring dengan meningkatnya nilai K. Nilai akurasi tertinggi dicapai pada nilai K sama dengan 12, yaitu sebesar
90%, 98%. Peningkatan akurasi model KNN seiring dengan meningkatnya nilai K disebabkan oleh semakin banyak data tetangga yang dipertimbangkan dalam proses klasifikasi. Dengan semakin banyak data tetangga, model KNN akan memiliki informasi yang lebih lengkap untuk melakukan klasifikasi. Selanjutnya, namun pada peningkatan akurasi model KNN tidak selalu linear. Pada nilai K yang terlalu tinggi, akurasi model KNN dapat menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya overwriting, yaitu model KNN yang terlalu menyesuaikan diri dengan data training, sehingga tidak dapat menggeneralisasi dengan baik ke data baru. Berdasarkan hasil analisa tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai K yang optimal untuk klasifikasi dataset iris dengan Python adalah nilai 12. Adalah 12 nilai K yang tertinggi, yang lebih tinggi dapat meningkatkan akurasi model, namun juga dapat meningkatkan resiko overwriting. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf karena tadi ada kendala dalam jaringan dan pembuatan video. Sekian dan terima kasih.